Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kuliah preservasi dan konservasi. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Nah, bahwa tak selamanya bahan pustaka itu akan awet ya, pasti juga akan juga mengalami kerusakan begitu ya. Nah, kali ini kenapa kita akan membahas bagaimana mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Oke, kita akan bahas yang akan kita bahas topik pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa sih tujuan pencegahan kerusakan bahan pustaka gitu kan, sebelum kita mengetahui secara detailnya. Kemudian faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, bahwa ada dua faktor ya, ada faktor internal dan eksternal gitu ya pada penyebab kerusakan bahan pustaka. Nah, bahwa sebenarnya kerusakan bahan pustaka ini sudah lama ya menjadi salah satu atau bahan perbincangan ya, tentunya pada sejak zaman Aristoteles ya, pada tahun 335 sebelum Masehi. Nah, bahkan para cendekiawan waktu itu salah satunya adalah Aristoteles, kemudian Macedonia, ada Ausonius dan Atipanes, itu telah membuktikan bahwa terdapat berbagai jenis serangga tertentu yang merupakan penyebab kerusakan bahan pustaka gitu ya. Nah, salah satu jenis serangga perusak buku yang cukup berat ini salah satunya yaitu ikan perak ya. Ikan perak ini menjadi salah satu serangga yang apabila dia merusak bahan pustaka ini bisa tidak dapat diselamatkan lagi bahan pustaka itu, seperti itu. Nah, tentu kerusakan ini tidak hanya melanda sebuah perpustakaan ya, namun juga lembaga-lembaga kearsipan dan museum. Kemudian keadaan ini pun juga membangkitkan semangat para pustaka untuk bagaimana sih cara mencegah kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulangannya, seperti itu ya. Nah, tentu hal ini juga berkaitan juga dengan faktor-faktor penyebab kerusakan yang bermacam-macam ya, baik itu dari manusia, kemudian dari biota gitu kan, hewan, serangga. Nah, seperti itu. Bahkan penggunaan sistem pengumpan ataupun peracun buku, tentu ini juga menjadi salah satu cara untuk dapat mencegah kerusakan bahan pustaka. Nah, tentu saja pencegahan ini apabila berhasil tentunya akan memberikan sebuah dampak ekonomi yang positif bagi perpustakaan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa perpustakaan itu kan menjadi salah satu sumber informasi dalam penyelenggaraannya ya, di mana dia memiliki unsur pokok yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna, sehingga apabila terjadi kerusakan pada bahan pustaka, maka pustakawan harus mengambil langkah atau bagaimana sih harus memikirkan bagaimana sih cara menangani atau mencegah kerusakan bahan pustaka tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya tujuan pencegahan kerusakan bahan pustaka gitu ya. Jadi pencegahan kerusakan bahan pustaka itu kan merupakan hal yang sangat penting ya, tetapi banyak sekali kesadaran masyarakat untuk melestarikan bahan pustaka ini sangat rendah gitu ya. Bahkan di kalangan pustakawan Indonesia saja pada umumnya ini tidak pernah mendapatkan sebuah pendidikan formal ya tentang upaya pelestarian atau pencegahan, seperti itu. Nah, ini hanya mungkin kalau sekarang bisa kalau untuk pendidikan perpustakaan gitu ya, ini sudah dibekali mata kuliah preservasi dan konservasi. Tapi kalau untuk impasing ataupun yang lainnya, kalau dia tidak mengikuti semacam diklat gitu ya, dia tidak akan mendapatkan pendidikan formal tentang bagaimana sih upaya pelestarian dan pencegahan pada bahan pustaka gitu ya. Nah, tujuan pelestarian bahan pustaka ini yaitu sebenarnya bagaimana sih kita harus melestarikan hasil budaya cipta manusia yang berupa kertas maupun audio visual. Bahkan tujuan
ini berkaitan dengan tujuan perawatan juga ya, dimana tujuan perawatan itu juga istilahnya cara melestarikan kandungan informasi bahan pustaka dengan salah satunya alih bentuk menggunakan media lain ataupun melestarikan bentuk aslinya selengkap mungkin. Nah, supaya apa? Supaya bahan pustaka itu dapat digunakan secara optimal dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu ya. Nah, tentunya kelestarian bahan pustaka ini kan tergantung ya teman-teman pada beberapa faktor, diantaranya mungkin mutu bahan pustaka itu sendiri, kemudian lingkungan penyimpanannya, cahaya gitu kan, atau mungkin faktor-faktor lain seperti kerusakan yang disebabkan oleh biota dan lain-lainnya. Mungkin ada juga yang terjadi bencana alam ataupun manusia gitu ya. Nah, inilah kenapa kita bicara tentang tujuan pelestarian bahan pustaka. Nah, kemudian setelah kita bicara tujuan pelestarian bahan pustaka, pasti kan apabila terjadi kerusakan bahan pustaka kan kita harus tahu terlebih dahulu ya tujuan pencegahan kerusakan bahan pustaka itu seperti apa. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Tujuan pencegahan kerusakan bahan pustaka itu pertama ya, dia dapat menghindari kerusakan yang lebih hebat ataupun parah gitu ya. Jadi sebelum terjadi kerusakan kita mengidentifikasi atau bagaimana sih agar agar koleksi ini tidak terjadi kerusakan yang hebat ataupun parah gitu ya. Kemudian yang kedua, mengobati koleksi yang terkena penyakit ataupun jamur. Nah, ini merupakan salah satu kerusakan kecil yang dapat diperbaiki ya kalau untuk masalah koleksi terkena jamur gitu ya. Nah, kalau untuk masalah seperti biota, nah ini sungguh luar biasa perawatannya gitu ya. Kemudian menghindari koleksi yang masih baik dari penyakit dan kerusakan lainnya. Jadi apabila koleksi satu rak itu mendapatkan gejala, misal kerusakan rayap atau mungkin bookworm ataupun ikan perak dan lain-lainnya, maka koleksi itu harus diamankan. Koleksi lainnya itu harus diamankan agar tidak terjadi atau tidak tertular ya hama gitu ya, sehingga akan merusak bahan pustaka. Kemudian menjaga kelestarian informasi yang terkandung dalam bahan pustaka. Nah, karena nilai informasi yang ada di dalam bahan pustaka itu kan sangat banyak sekali ya, apalagi kalau untuk koleksi-koleksi kuno, kemudian koleksi-koleksi yang memiliki sejarah dahulu kan harus dilestarikan. Kemudian menyadarkan pustakawan atau petugas perpustakaan bahwa pustaka rawan kerusakan seperti itu. Jadi tak jarang pula seorang pustakawan ataupun pengelola perpustakaan ini enggan untuk mempelajari mempelajari kegiatan pelestarian seperti itu ya. Contohnya saja sampul buku misalnya, ini kan merupakan salah satu kegiatan pelestarian bahan pustaka seperti itu. Namun banyak sekali juga pustakawan yang menghiraukan kegiatan tersebut gitu ya. Kemudian misal pembenahan dengan di staples gitu kan, ini kan sebenarnya akan merusak gitu kan. Nah, hal inilah kenapa kita harus tahu tujuan pencegahan kerusakan bahan pustaka. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mendidik pengguna untuk berhati-hati menggunakan buku dan ikut menjaga kelestarian. Nah, ini untuk pustakawan ya, untuk kita semua pengguna perpustakaan apabila menggunakan bahan koleksi, maka kita juga harus ikut serta ya dalam menjaga kelestarian bahan pustaka itu sendiri seperti itu. Kemudian tujuan terakhir yaitu kita harus membiasakan pustakawan atau petugas perpustakaan dan pengguna bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Jadi apabila cuma satu pihak, maka ya tentunya ini akan menjadi hal yang terberat ya untuk bisa menjaga kelestarian dan nilai informasi yang ada di dalam bahan pustaka itu. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan saya berbicara tentang faktor-faktor kerusakan bahan pustaka gitu ya. Nah, ini ada dua faktor. Pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Nah, bagaimana sih faktor internalnya seperti itu? Kalau faktor internal ini sebenarnya merupakan faktor perusak yang bersumber dari bahan pustaka atau kemudian tinta cetak dan perekat gitu ya.
Nah ini sebenarnya kalau bicara tentang faktor internal ini merupakan apa istilahnya yang dipengaruhi oleh bahan mentah atau raw material yang digunakan dalam membuat suatu jenis bahan pustaka ya, mulai dari proses pembuatannya, kemudian yang apakah benar atau tidak, kemudian zat-zat lainnya ditambahkan untuk mempercepat proses pembuatan suatu jenis bahan pustakanya itu. Namun hal ini apa istilahnya ini yang menjadi salah satu hal ataupun kendala yang berpotensi untuk merusak bahan pustaka sebenarnya kalau dalam apa istilahnya menurut faktor internal gitu ya. Kenapa kok bersumber dari bahan pustakanya itu? Mungkin salah satu contohnya seperti ini teman-teman, kualitas kertas yang digunakan pada bahan pustaka itu sendiri, kemudian kualitas sampul, kualitas lem perekat gitu ya, kemudian kualitas tinta cetak yang tentunya kalau misal tintanya itu cepat blubber istilahnya sebenarnya akan merusak bahan pustaka itu sendiri seperti itu. Nah ini yang menjadi salah satu faktor internal seperti itu ya. Nah apa sih jenis-jenis bahan pustaka ya yang masuk kategori faktor internal gitu ya. Yang pertama adalah letter. Letter ini merupakan kulit binatang ternak yang dijadikan sebagai materi untuk menjilid lembaran-lembaran naskah kuno ya. Jadi ini sebagai sampulnya gitu ya. Nah, biasanya kulit binatang yang digunakan ini adalah kulit sapi, ada kulit kambing, kulit domba, kulit babi, kemudian kulit binatang muda dan lain-lainnya. Nah, biasanya letter ini dibuat melalui proses penyamak ya, yang cukup sulit dan tentunya ini memakan waktu gitu ya. Kemudian dalam pembuatan ini juga menggunakan zat tanin yang kurang cocok ketika dalam proses penyamakan dan zat-zat besi atau perunggu yang tertinggal ketika proses pembilasan tentunya ini dapat mempercepat kerusakan pada letter itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya letter ini juga amat rentan terhadap asam belerang. Nah, karena kita tahu bahwa asam belerang itu kan dapat muncul dari udara yang apabila terkontaminasi oleh asap pembakaran lampu misalkan ataupun yang lainnya, dia kan akan menguap sehingga ini akan merusak struktur ataupun material pada letter itu sendiri. Nah, kerusakan yang diakibatkan dalam apa istilahnya penggunaan letter ini biasanya membuat letter itu akan menjadi kering dan mudah patah gitu ya. Jadi kalau nggak lembek itu kan nanti cepat patah, kering gitu kan, jekengkeng lah istilahnya kalau Jawa ya itu. Kemudian dia berpori, kemudian bisa berwarna kemerahan sehingga luruh menjadi seperti bubuk apa istilahnya nonolen gitu loh teman-teman ya. Jadi kayak akan ini sendiri kalau sudah seperti itu. Nah ini kan rentan sekali apabila terkena zat ataupun asam belerang gitu ya. Kemudian ada parchment. Parchment ini sama ya sebenarnya ya, namun berbeda fungsi dengan letter. Kalau letter itu kan sebagai lapisan untuk menjilid ya, tapi kalau parchment atau parkamen ya ini merupakan juga sama-sama kulit binatang ternak, namun dijadikan sebagai materi untuk menulis apa istilahnya media tulis gitu ya. Nah, parsemen ini jauh lebih awet daripada letter, namun tetap rentan juga terhadap proses pembusukan secara kimiawi. Jadi secara internal kerusakan yang terjadi pada permukaan parsemen baik secara langsung maupun tidak langsung ini seringkali disebabkan oleh proses pembuatannya juga, manufaktur proses gitu ya, yang tidak tepat gitu ya. Nah, jadi semuanya itu tergantung bagaimana cara memprosesnya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua kertasnya. Kita sering tahu ya untuk kalau kertas ini merupakan bahan yang mudah rapuh, kemudian mudah sobek, mudah
rusak dan mudah terbakar. Nah, kekuatan kertas ini kan makin lama kan akan makin menurun ya, karena reaksi fotokimia ataupun reaksi antara selulosa dan bahan-bahan lain seperti bahan adiktif kertas dan bahan lainnya berasal dari luar. Nah, tentu proses ini akan menimbulkan efek kuning dan kecoklatan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita kertas, biasanya kan kertas ini sebenarnya faktor perusaknya itu kan berasal dari kertas itu sendiri gitu ya. Kemudian penyebab utama kerusakan kimiawi pada kertas ini kan terjadi oksidasi dan hidrolisis selulosa, di mana terjadi reaksi oksidasi dan hidrolisis ini menyebabkan susunan kertas itu akan terjadi ya kepada senyawa-senyawa kimia yang nantinya akan terurai gitu kan, sehingga dengan adanya oksidasi pada kertas ini akan akan menyebabkan jumlah gugusan karbonat dan karboksil ini bertambah dan diikuti dengan pemudaran warna kertas. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa efek samping dari proses yang ditimbulkan pada kertas ini salah satunya efek kuning dan kecoklatan pada permukaan kertas, dan tentunya ini akan mengakibatkan kertas menjadi rapuh dan hancur. Meskipun semua itu juga tergantung ya sebenarnya pada kondisi tempat penyimpanan pencahayaan gitu ya. Kemudian berbagai metode dan bahan-bahan yang digunakan dalam pengawetan kertas, misal tinta, cat ataupun bahan baku kertas itu sendiri, itu sebenarnya dapat juga mempengaruhi ketahanan kertas itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian itu ya. Nah, kemudian kandungan asam dalam kertas ini kan juga dapat mempercepat reaksi hidrolisis ya. Apa sih hidrolisis itu? Hidrolisis itu sebuah reaksi yang terjadi karena adanya air. Jadi apabila ruangan itu terlalu lembab, sehingga ini akan menyebabkan kertas ini memiliki reaksi hidrolisis seperti itu ya. Jadi reaksi ini akan menyebabkan putusnya rantai polimer serta selulosa yang membentuk unit-unit lebih kecil dan molekul air. Jadi keadaan ini tentunya akan mengakibatkan terjadi berkurangnya kekuatan serat pada selulosa dan kekuatan kertas pun akan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, maka asam pada kertas harus dihilangkan karena dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka itu sendiri seperti itu. Jadi apabila terlalu terkena oksidasi gitu ya, itu akan menjadikan kering kemudian cepat rusak. Tapi kalau untuk mendapatkan kandungan asam hidrolisis itu akan menyebabkan lembab kemudian menjamur dan warnanya pudar, warnanya berjamur dan kuning-kuning seperti itu ya. Nah, kemudian ada kertas daluang. Kertas daluang ini merupakan kertas asli Indonesia yang terbuat dari kulit kayu pohon saeh ya. Tanaman saeh ini juga dikenal dengan istilah paper mulberry. Nah, ini merupakan tumbuhan perumahan dua dengan tinggi tanaman yang mencapai 35 meter. Nah, kulit kayu ini biasanya digunakan sebagai tulis-menulis juga, media tulis ya, dimana kertas daluang ini mengandung serat yang cukup banyak, sehingga masyarakat Indonesia itu sejak dulu ini telah menggunakan kertas yang terbuat dari kulit kayu tanaman saeh ini. Jadi kertas jenis ini dikenal sebagai nama daluang kalau dalam bahasa Sunda ya. Kemudian kalau bahasa Jawa itu deluang ya. Kalau Madura itu dalubang gitu ya. Nah, pada awalnya ini kertas daluang ini berfungsi sebagai alat bantu pada kehidupan sehari-hari ya, misalnya pakaian, kemudian selimut gitu kan. Namun
namun kesini gitu kan. Nah, kertas daur ulang ini juga digunakan untuk membuat wayang beber gitu kan, atau pakaian pelengkapan para pandita Hindia, di mana ini digunakan sebagai kepentingan upacara ritual umat Hindu gitu ya. Nah, proses pembuatan daluang ini cukup rumit dan memakan waktu tentunya, seperti itu. Nah, ini pada umumnya kertas daluang ini memiliki tekstur yang khas ya, dan memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga pembuatan kertas daluang ini dapat menentukan sendiri baik itu lebarnya maupun kecilnya, seperti itu ya, sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah pemotong kulit saeh yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dan bahkan ketebalan kertas daluang ini dapat ditentukan dengan lamanya proses penumbukan kulit pohon yang yang sesuai gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk menulis, di mana kertas daluang ini ditulisnya dengan tinta emas ya. Tuh kalau masyarakat Cirebon. Nah, kertas daluang ini lazimnya digunakan sebagai media tulis, seperti itu teman-teman. Kemudian materi fotografi, di mana kerusakan internal materi fotografi ini baik berupa film negatif ataupun positif, ini dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan ya sebenarnya. Misalkan dari proses pembuatan, proses pencucian yang kurang baik, ini akan menyebabkan kerusakan. Bahkan zat-zat kimia yang tertinggal ketika proses pembuatan dan pencucian ini dapat menyebabkan percepatnya proses pembusukan gitu ya. Sehingga kenapa sangatlah rentan ya materi fotografi ini terjadi kerusakan seperti itu. Misal pada kelembapan yang mungkin relatif kurang, kemudian suhu ruangan yang kurang, zat-zat yang dapat memicu oksidasi dan menimbulkan asam itu semakin meningkat. Nah, ini kan yang akan menyebabkan kerusakan fotografi gitu ya. Kemudian rekaman suara, di mana alat rekam suara ini menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan kerusakan juga. Nah, kerusakan pada rekaman suara ini dapat dengan mudah terjadi apabila proses penyimpanan kurang tepat gitu ya. Nah, mungkin peletakannya rekamannya tidak benar, atau mungkin fluktuasi suhu dan kelembapan yang kurang begitu drastis, sehingga ini akan menyebabkan dan dapat membuat materi menjadi melengkung atau menurunkan kualitas suara gitu. Kemudian media magnetik, di mana media magnetik ini mencakup beberapa jenis materi di antara kawat perekam suara, kemudian beragam format audio tape atau video tape, kemudian komputer tape atau mungkin komputer hard drive ya, atau yang lainnya, sehingga pita magnetik ini bisa digunakan sebagai merekam rekaman suara atau data komputer yang terbuat dari lapisan magnetik film mylar gitu ya. Nah, kemudian fluktuasi suhu dan kelembapan yang begitu drastis ini juga akan menyebabkan kerusakan pada media magnetis itu sendiri ya, atau mungkin cara memutar rekaman suara yang kurang benar, kemudian kecepatan play yang setiap 6 bulan sekali ini terlalu sering. Nah, ini juga akan menyebabkan kerusakan. Wah, rentan sekali kan. Kemudian ada optical disc, di mana yang biasanya kita sering kenal DVD, kemudian CD dan lain-lainnya. Keduanya ini relatif kuat dalam jangka waktu yang lama, namun tidak mudah rusak karena pengaruh goresan atau kelembapan udara maupun temperatur yang kurang tinggi ya. Namun meski demikian, pada banyak kasus yang ditemukan bahwa tekanan panas yang tinggi juga dapat mempengaruhi kerusakan pada material itu tersendiri. Optical cakram optik seperti itu ya, atau mungkin rentan terhadap proses oksidasi lembab gitu ya, atau terlalu ada oksigen yang masuk, sehingga ini akan merusak juga material optik gitu ya. Nah, mungkin atau sidik jari, goresan, partikel debu, kotoran yang menempel, ini kan akan juga menyebabkan kerusakan. Oke, nah
Ini ya tadi saya jelaskan juga kerusakan kertas tersusun dari senyawa-senyawa kimia yang lambat laun pun akan terurai. Penguraian tersebut disebabkan oleh tinggi rendahnya suhu dan kuat lemahnya cahaya. Nah, kandungan asam pun pada kertas akan menyebabkan kerusakan juga dan kerapuhan gitu ya. Ada dua penyebab utama kerusakan kimiawi pada kertas. Pertama oksidasi dan yang kedua hidrolisis selulosa. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada penyebab sumber keasaman dari udara gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang kimiawi, kerusakan kimiawi, kalau ini penyebab udara gitu ya. Ada sulfur dioksida, kemudian nitrogen dioksida, ada karbon dioksida dan gas keselamatan yang lain seperti ozon yang menyebabkan kerusakan ataupun menjadi salah satu sumber kerusakan pada bahan pustaka itu sendiri gitu. Oke, yang kedua adalah faktor perusak eksternal. Ada faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain ini bisa manusia dan bencana alam seperti itu ya. Oke, kalau bicara tentang faktor biologi atau biota, ini contohnya adalah binatang pengerat atau tikus. Nah, apabila kerusakannya disebabkan oleh tikus, ini sangat luar biasa kerusakannya. Bisa jadi apa istilahnya, bisa jadi apabila kerusakannya disebabkan oleh tikus ini ludes ya, tak tersisa gitu ya. Ini salah satu binatang pengerat ya. Ada tikus hitam, coklat, kelabu, kemudian kasturi, putih dan lain-lainnya itu ya. Jadi kertas dan buku ini sering menjadi salah satu sasaran untuk dijadikan sebuah sarang tikus gitu ya. Itu kemudian selain itu air kencing tikus rumah ini dapat membahayakan kesehatan manusia juga. Kemudian air kencing ini juga menyebabkan penyakit leptospiral, bisa dikenal sebagai penyakit kuning apabila ini apa istilahnya terjadi atau menularkan manusia gitu ya. Nah, ini apabila di buku juga kan, apabila misal perpustakaan terdapat tikus yang misal pipis di mana-mana. Nah, ini kan nantinya akan apa istilahnya menyebabkan kurang sehatnya ya seorang petugas pustakawan misal. Yang kedua serangga, ada rayap, kecoa, ikan perak, kutu buku, pengat pakaian dan kumbang. Nah, ini menjadi salah satu faktor biologi ataupun biota. Kemudian jamur ini terjadi apabila dia memiliki suhu yang tinggi ya, di atas 80% dan dengan temperatur di atas 21 derajat Celcius juga. Nah, ini juga akan menyebabkan kerusakan bahan pustaka gitu ya. Nah, kemudian ada ikan perak ya, ada kutu buku dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya, apa istilahnya belajar itu tentang apa sih kutu buku yang seperti apa. Kemudian nah ini dia serangga ya, kutu buku. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, ketika buka buku kayak apa ya, kayak apa binatang apa ini, plankton ya. Nah, ini namanya kutu buku dan ikan perak. Kemudian rayap ini juga akan menyebabkan kerusakan bahan pustaka juga. Nah, ini 3 serangga yang sangat kuat gitu ya. Kemudian ada faktor fisika di mana ada debu, suhu, kelembapan udara, kemudian ada cahaya. Nah, debu ini dapat masuk secara mudah ya ke dalam sebuah ruangan perpustakaan melalui pintu, jendela ataupun lubang-lubang angin perpustakaan. Apabila debu yang melekat pada kertas, maka ini akan menyebabkan sebuah reaksi kimia ya, yang meninggikan tingkat keasaman pada kertas. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yaitu kertas itu akan mudah rapuh, kemudian cepat rusak. Nah, maka dari itu bagaimana sih agar apa istilahnya terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh debu itu? Maka perpustakaan harus memperhatikan misal ruangannya, kemudian jadi dilarang dekat jalan raya ataupun yang lainnya. Nah, ini kan akan menyebabkan kerusakan yang disebabkan oleh debu, baik itu debu udara maupun debu knalpot kendaraan. Nah, ini juga akan menyebabkan. Kemudian suhu dan kelembapan udara, di mana kerusakan kertas yang disebabkan oleh suhu yang yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan perekatan pada jilitan ataupun pada buku itu akan menjadi kering, sehingga jilitan itu akan sedikit longgar gitu ya.
Nah itu, nah ini yang menyebabkan suhu atau kelembapan udara yang terlalu tinggi. Kemudian cahaya ini ada dua sumber, ada cahaya matahari dan ada cahaya listrik, di mana cahaya ini dapat berakibat buruk juga pada buku jika tidak sesuai dengan standar, bahwa gelombang cahaya yang terdorong ini akan dikomposisikan secara kimiawi dengan bahan-bahan organik. Nah terutama cahaya UV ya, dengan gelombang yang lebih tinggi dan bersifat sangat merusak itu. Nah kertas ini juga akan terkena apabila terkena panas juga akan mengalami merusak juga, bahkan warnanya pun juga akan mengikuti dan berubah ya menjadi kuning rapuh seperti itu. Kemudian apabila kerusakan lain yang disebabkan oleh pengaruh sinar ultraviolet, ini juga akan memudahkan tulisan dan sampul, bahkan bahan cetaknya juga akan mengalami kerusakan seperti itu. Kemudian ada faktor lain, yaitu manusia dan bencana alam. Manusia ini menjadi salah satu faktor apa istilahnya yang paling penting ya, karena manusia ini kan dapat bertindak sebagai penyamang buku, tetapi juga bisa bertindak menjadi perusak buku yang hebat gitu ya. Nah berdasarkan kenyataan yang ada, kerusakan buku ini terjadi karena ulah manusia, misal membaca ketika pemustaka ke perpustakaan, kemudian ini bukunya kok menarik, kemudian disobek. Nah ini akan menyebabkan kerusakan bahan pustaka juga kan. Nah itu kemudian dilipat-lipat, kemudian ketumpahan air, atau mungkin biasanya kalau buka itu pakai air liur gitu ya. Nah ini juga akan menyebabkan kerusakan bahan pustaka teman-teman gitu. Kemudian ada bencana alam itu bisa terjadi banjir, kemudian gempa bumi, kebakaran, apalagi banyak sekali ya itu. Jadi itu salah satu rincian dari faktor eksternal gitu ya. Nah oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya, mulai dari tujuan dan faktor-faktor. Ada kata-kata bahwa manusia itu dapat bertindak menjadi penyayang buku, tetapi juga bisa menjadi perusak buku yang hebat. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.